Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hadiansah and now I want to explain you all about my lesson plan by English and also Indonesian language. For the first is name of teacher Hadiansah, name of school MTS and Selat Kuala Kapuas, subject English, grade for 8th class, topic what are you doing, chapter 8, tag type, transactional text, skill writing and speaking, time allocation for 15 minutes. Selanjutnya untuk yang pertama di sini ada core competence, yang dimana di sini ada 4 kompetensi dasar yang menjadi bahan acuan untuk guru mengajar. Selanjutnya ada basic competence and indicator of competence achievement, yang mana basic competence-nya di sini ada 2. Yang pertama, to apply the social function of the structure text and linguistic elements of the text of oral transactional interaction and provide and request information related to the situation, action, activity, even that is taking place when spoken according to the context of its use. The linguistic element of the present continuous. Untuk yang kedua, untuk basic competence kedua, yaitu to compile text transactional interaction oral and written very short and simple, which involves the act of giving and asking for information related to the situation or action or event that is being carried out or took place when spoken, by paying attention to the correct social function, text structure, and linguistic element and in context. Untuk indikatornya di sini ada 4 indikator. Untuk yang pertama 3.8.1. Di sini siswa diharapkan untuk mengidentifikasi fungsi dari teks yang memberi to identify the social function of the text, giving and requesting information related to the situation, yaitu untuk mengidentifikasi fungsi sosial dari teks yang memberi dan meminta informasi terkait dengan situasi atau tindakan, kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan. Dan untuk indikator kedua 3.8.2, yaitu untuk menganalisis struktur teks memberi dan meminta informasi terkait dengan situasi, tindakan, kegiatan, peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi ketika diucapkan sesuai dengan konteks penggunaannya. Selanjutnya untuk indikator ketiga 4.8.1, untuk membuat to make conversation text and atau untuk membuat teks percakapan yang melibatkan informasi terkait dengan situasi atau tindakan atau kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan. Dan untuk indikator keempat 4.8.2, yaitu untuk menyajikan percakapan teks yang melibatkan tindakan yang terkait dengan situasi atau peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya learning objective. In the end of class, the student will be able to analyze transactional text about present continuous tense. Jadi untuk yang pertama, para siswa akan dapat menganalisis teks transactional text tentang present continuous tense melalui diskusi kelompok yang telah diatur oleh guru. Selanjutnya untuk yang kedua, the student will be able to present their own transactional text about simple present continuous tense in front of class in short conversation way. Jadi untuk yang kedua, siswa diharapkan agar bisa menampilkan atau menunjukkan
transactional text tentang simple present continuous melalui percakapan pendek di depan kelas. Untuk attitude fokus ada 4 di sini, yaitu religious, nationalist, integrity, dan mutual cooperation. Selanjutnya learning material, yaitu yang pertama ada start fact. Di sini ada learning materialnya ada 4. Yang pertama regular learning material, yang kedua konsep, yang ketiga principle, yang keempat prosedur. Jadi untuk fact-nya ya starting dengan dimana guru menyampaikan pembahasan yang akan diajarkan, dan respondingnya yaitu tanggapan dari muridnya. Untuk yang kedua tentang konsep, di sini guru akan menjelaskan mengenai definisi dari present continuous beserta contohnya. The present continuous is a tense in which the action is ongoing or still going on, and each continuous, the present continuous tense is used to talk about action that are happening at this current moment. Nah, untuk prinsipalnya yaitu untuk generic struktur, di sini guru akan mengajarkan rumus dari positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Nah, dan dominant language features itu bahasa yang digunakan dalam pengajaran ini yaitu present continuous tense. Nah, untuk yang keempat ada prosedur, itu making transactional text about present continuous by short conversation. Jadi sebelum murid disuruh maju ke depan untuk menampilkan conversation, murid sebelumnya dulu diperintahkan untuk menulis tentang percakapan pendek. Selanjutnya learning material for remedial, karena mungkin tidak semua murid dapat memahami pelajaran tentang present continuous, maka di sini guru diharuskan untuk menjelaskannya secara lebih simpel lagi agar murid dapat memahaminya. Selanjutnya untuk learning material for enrichment, to social function, written and oral transaction text that use express and asking action, those are going on conversation. Jadi di sini guru akan menjelaskan menggunakan tulisan ataupun secara oral mengenai transactional text tentang kejadian dengan contoh kejadian yang sedang berlangsung. Nah, untuk learning methodnya di sini yang pertama ada scientific approach. Selanjutnya ada learning modelnya, ada CLT, communicative language teaching, yaitu membuat grup untuk siswa kepada siswa untuk melakukan conversation. Nah, learning medianya ada 3. Yang pertama ada board marker, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada textbook. Untuk learning source-nya berdasarkan di sini ada 4.
Yang pertama berdasarkan dari buku siswa mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Yang kedua ada modul and learning materials. Yang ketiga berdasarkan dari internet. Yang keempat ada another relevant search. Selanjutnya teaching and learning activity. Untuk opening activity di sini selama 2 menit ya, dengan pertama mengucapkan salam, selanjutnya berdoa untuk memulai pelajaran, selanjutnya mengecek siswa, selanjutnya ada perception, selanjutnya ada motivation, dan giving reference, yaitu memberitahu siswa mengenai materi yang akan dipelajari hari tersebut. Untuk yang kedua, selanjutnya ada main activity, learning model syntax. Jadi students are given motivation or stimulation to focus attention on the topic by doing some ways. Yang pertama ada viewing. Jadi di sini guru akan menampilkan video conversation. Selanjutnya ada menampilkan video conversation ataupun mencontohkan mengenai simple present itu sendiri. Selanjutnya observing, yaitu showing conversation from textual text about present continuous. Ya, di sini guru akan menampilkan conversation dengan menggunakan present continuous sebagai contoh. Untuk yang kedua, selanjutnya reading. Siswa diminta untuk membaca materi yang ada di buku atau buku lain atau dari internet. Selanjutnya untuk listening, murid diminta untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh guru berdasarkan dari buku pelajaran halaman 101, dan juga memperhatikan contoh yang diberikan oleh guru, contoh tentang present continuous. Critical thinking. The teacher gives students the opportunity to identify as many questions as possible related to teacher exam. Jadi di sini setelah selesainya guru menjelaskan, guru meminta kepada muridnya untuk bertanya mengenai hal-hal yang mungkin belum mereka pahami. Selanjutnya ada collaboration and critical thinking. Sini ada observing the object, interviewing the information, collecting the information, reading other such. Bisa textbook ya, seperti membaca dari internet. Terus ada representing activities, discussing, reviewing, exchange information,
about how to make a good sentence of present continuous. Selanjutnya closing activity. Untuk closing activity ini guru dan para murid akan memberikan kesimpulan atas pelajaran yang dipelajari hari tersebut. Dan yang kedua itu memberikan tugas kepada murid, tugas rumah. Selanjutnya dan untuk gurunya guru akan memeriksa pekerjaan murid who have complete the project correctly are given, memberikan award. Dan yang terakhir guru memberikan award kepada grup murid yang conversationnya bagus gitu. Selanjutnya ada assessment, remedial, and encouragement. Affective, spiritual, and social observation journal. Observation assignment is based on observing the attitude and behavior of student, both related to the learning process and in general. Direct observation made by teacher. The following are example of attitude assessment. Jadi di sini guru akan menilai berdasarkan dari 4 kriteria. Yang pertama ada religious, nationalist, integrity, dan mutual comprehension. Sebagai contoh di sini ada student name Grady Fikri yang mendapatkan nilai keagamaannya itu 75, habis itu nasionalisnya 75, akan tetapi integritasnya 50 dan mutual comprehensionnya 75 dengan total skornya 275. Kemudian nilai rata-ratanya 68,75. Setelah dibagi maka hasilnya skor kodenya itu C. Jadi untuk catatan di sini aspect of behavior judged by the criteria. Jadi untuk yang nilai 100 itu bagus, excellent. Untuk nilai 75 itu good, 50 itu adequate, 25 itu poor. Maksimal skor dan nomor atau seterusnya untuk rubriknya di sini pertama suitability, yang kedua grammatical, yang keempat vocabulary, yang keempat clarity meaning. Untuk penilaiannya itu ada 4 poin, yang poin 4 itu paling tinggi dan poin 1 itu paling rendah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.